Raya Sehat, Kabupaten Tasikmalaya apa kabar? Masih tetap semangat, masih tetap sehat kan? Apalagi banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang sudah disampaikan di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber lainnya. Saya bakalan PDKT terkait tentang posyandu remaja. Ini perlu banget loh untuk dedek-dedek yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk benar-benar diedukasi, karena banyak orang yang berpikiran kalau ngomongin soal posyandu itu biasanya ngomongin balita, tapi ternyata sekarang ada posyandu remaja. Kita bakalan PDKT bareng sama dengan Ibu Windy Jayanti. Dia itu pengelola program Ausrem. Ibu selamat siang, sore atau apa ya ini? Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Kita ngomongin masalah posyandu remaja. Nah, kenapa mesti posyandu remaja? Posyandu remaja itu apa? Posyandu remaja itu upaya kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu untuk mempermudah pelayanan kesehatan untuk daerah-daerah yang memang mungkin jangkauannya jauh ke puskesmas. Dan juga untuk membantu remaja-remaja kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan. Nah, jadi memang untuk mendapatkan informasi dan juga pelayanan kesehatan untuk remaja, makanya namanya posyandu remaja. Memangnya apa saja yang diperiksa? Untuk remaja sama sebetulnya ada pendaftaran, pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan lingkar perut, pemeriksaan lingkar lengan. Dan untuk remaja putri mungkin ada tambahan pemeriksaan hemoglobin. Ya, untuk mengetahui apakah remaja itu anemia atau tidak. Yang disebut kategori remaja itu berarti rentan usia berapa sampai berapa tuh? Sebetulnya untuk sasaran remajanya yang khusus itu 10 sampai 18 tahun. Oh, berarti saya remaja. Saya masih remaja. 10 sampai 18 tahun. Memangnya di posyandu remaja di usia 10 sampai 18 tahun itu selain tadi yang diperiksa, kenapa perlu akhirnya saya baru jujur aja sih baru belakangan ini mendengar istilah ada posyandu remaja. Sebenarnya posyandu remaja ini sudah ada dari kapan? Sebetulnya sama seperti posyandu bayi balita. Mungkin karena untuk remaja anak-anaknya di usia segitu kan SD, SMP, SMA. Betul. Ya. Jadi mungkin dulu tidak se-happening bayi balita. Iya, betul. Ya, jadi dulu memang sebetulnya sampai sekarang juga masih dilayaninya di sekolah. Tapi kalau sekarang posyandu remaja sudah banyak diadakan di desa-desa sama sesuai sama seperti posyandu balita. Jadi memang ada jadwalnya untuk posyandu remaja. Dan selain tadi yang diperiksa, emang kenapa akhirnya perlu adanya posyandu remaja ini? Karena remaja itu kan agen perubahan ya. Jadi pemerintah kita menginginkan angka kematian ibu dan bayi itu semakin tahun bukan meningkat tapi semakin menurun. Nah, salah satu di hulunya itu adalah remaja. Jadi selama ini mungkin fokusnya untuk yang sekarang sedang masih hangat-hangatnya itu kan stunting ya. Stunting itu kan dianggapnya permasalahannya di balita. Ternyata sebetulnya sebelum itu ada di remaja. Kalau misalkan remajanya dia tidak optimal, tidak sehat, ada penyakit yang tidak bisa diatasi, dia tidak tahu sakit sehingga dia remaja menjadi calon pengantin dan menjadi ibu yang mungkin nanti beresiko pada akhirnya melahirkan bayi balita yang stunting. Nah, jadi pentingnya posyandu remaja itu untuk mengetahui si remajanya itu bahwa ternyata kematian ibu dan bayi itu salah satunya harus dibetulkan dari hulunya, dari remajanya. Dari remaja. Jadi itu memang kenapa akhirnya dirasa penting sekali adanya hadirnya posyandu remaja. Banyak temuan di lapangan seperti apa, Bu? Untuk remaja putri banyak yang anemia, ya. Dan anemia itu menjadi salah satu
yang terbanyak. Oke. Ya. Dan program untuk di Posyandu Remaja itu kan ada dalam pemeriksaannya ada pemeriksaan HB, akhirnya diketahui nanti apakah dia anemia atau tidak. Nah, untuk yang anemia ada pemberian tablet tambah darah. Jadi sebetulnya sebelum anemia itu terjadi di sekolah dan di Posyandu Remaja ada pemberian tablet tambah darah untuk yang mungkin yang belum dicek HB secara untuk pencegahan, jadi diberikan tablet tambah darah 1 kali dalam sepekan. Oke. Ya, itu untuk pencegahan. Namun apabila sudah didapatkan misalkan remaja itu dia anemia sedang, ringan dan berat, nanti ada spesifikasinya dan identifikasinya nanti akan berbeda. Untuk yang mungkin HB-nya 10-12 dia bisa minum tablet tambah darah 1 kali dalam sepekan. Untuk yang dia anemianya sedang berat mungkin nanti bisa ada anjuran lain dari dokternya. Jadi memang ternyata kesadaran remaja di masyarakat sejauh ini bagaimana? Kalau temuan di lapangannya kebanyakan ternyata remaja putri anemia. Kalau untuk kesadarannya sendiri di masyarakat untuk remaja sadar akan kesehatannya seperti apa sih? Remaja itu kan di zaman sekarang untuk gizinya itu kurang memperhatikan ya. Makanannya banyak yang makanan siap saji. Nah, Seblak. Ya. Dan terus minuman juga sama, harusnya kan kita minum air putih misal 1 hari 1 liter lah ya. Untuk remaja kan minum air putih seperti nggak enak gitu ya. Iya rasanya. Mungkin untuk kita juga sama, tapi ya itulah untuk sehat. Boleh minum minuman yang lain, tapi mungkin yang wajibnya itu juga harus. Iya. Jadi kesadaran akan kesehatan di remaja itu memang ternyata dirasa masih kurang. Masih, makanya diadakan Posyandu Remaja untuk mungkin jemput bola ya, karena di remaja kan dari Senin sampai Sabtu dia sekolah. Betul. Iya, terus pagi sampai biasanya jam 2, jam 3, nah baru pulang sore. Jadi Posyandu Remaja biasanya jadwalnya menyesuaikan dengan waktu libur mereka. Biasanya di akhir pekan. Meskipun ada tantangannya ya. Kadang-kadang misalkan di satu wilayah itu remajanya ada 80, tapi kadang-kadang memang ada yang hadir semua, ada yang tidak. Makanya di remajanya itu sendiri ada grup tersendiri ya, untuk saling mengingatkan. Oke. Jadi sejauh ini kesadaran para remaja untuk hadir di Posyandu Remaja seperti apa? Sebetulnya cukup tinggi. Cukup tinggi. Iya. Dan kadang-kadang di Posyandu Remaja ada kegiatan seperti nonton bersama. Karena kita harus masuk juga ke dunia remaja. Dikemasnya berarti ya, betul. Iya. Jadi kadang-kadang gitu, kalau misalkan memang ada nonton bersama, kegiatan main bersama, memang remajanya jauh lebih banyak. Oke. Jadi memang bagaimana cara mengemasnya, walaupun memang pada dasarnya tetap pemeriksaan kesehatan ya. Dan sejauh ini untuk tantangan di Kabupaten Tasik sendiri dengan luas wilayah yang cukup luas, untuk Posyandu Remaja ini seperti apa? Mungkin yang sekarang dirasakan itu agak monoton ya di Posyandu Remaja. Jadi datang pendaftaran, pemeriksaan, setelah itu penyuluhan. Mungkin memang karena remaja sekarang jauh lebih pintar dan ada media sosial, jadi mungkin untuk medianya harus lebih menarik dan itu memang butuh dukungan dari lintas sektor. Ya harus ada dukungan. Misalkan ada beberapa daerah yang memang kepala desanya sangat mensupport sekali. Jadi ada kegiatan rutin, misalkan 1 bulan sekali seperti nonton bersama, mengadakan kegiatan bersama. Ada yang kreativitas remaja, ada yang mulai dari melukis. Nah mungkin untuk itu butuh
dukungan dari berbagai pihak, tidak bisa hanya dari dinas kesehatan saja. Karena memang kembali lagi remaja itu kan agen perubahan dan kita ingin menekan angka kematian ibu dan bayi, berarti harus diperbaiki mulai dari remajanya. Dan kalau kita berbicara soal kesehatan remaja, biasanya kebanyakan kan memang mereka itu merasa tidak apa-apa ya, sehat-sehat saja. Dan ketika misalnya sudah akhirnya menderita anemia, remaja seharusnya bagaimana sih untuk menjaga pola hidup yang baik tuh, Bu? Pada dasarnya dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri. Dia memperhatikan kebersihan dirinya, asupan makanannya, dan dari lingkungannya sendiri. Kalau misalkan dia berada di lingkungan yang sama-sama memperhatikan kesehatan, mungkin apabila ada terjadi sedikit saja misal karena remaja aktivitasnya mungkin dari pagi sampai sore kalau yang sekolah, mungkin kalau yang tidak sarapan ada keluhan siang-siang misalkan pusing, lemes. Nah sebetulnya kalau memang dia sudah mengerti akan kebutuhan dirinya, kenapa ya saya lemes gitu. Jadi dia sampaikan mungkin ke orang tua, nanti orang tua berbincang, atau kalau di sekolah ada UKS dia sampaikan, saya lemes, bisa diperiksa di sekolah. Atau misalkan kalau yang tidak bersekolah, karena tidak semua remaja bersekolah ada ya gitu. Jadi kalau misalkan yang di lingkungan di masyarakat, dia bisa menyampaikan ke orang tuanya atau misalkan ke kadernya, nanti dia bisa mengikuti posyandu remaja itu sehingga dia mendapatkan ilmu lebih banyak tentang kesehatan remaja. Nah itu ya, terkait ilmu tentang kesehatan remaja itu kan sangat luas. Salah satunya memang dalam sosialisasinya biasanya apa saja yang diedukasi? Biasanya kesehatan diri sendiri, terus penyuluhannya tentang gizi, terus kesehatan gigi dan mulut. Karena sebetulnya yang bukan hanya balita, remaja juga kadang mengabaikan kesehatan gigi dan mulut. Jadi merasa tidak ada keluhan apa-apa, giginya biasa-biasa saja. Padahal sebetulnya permasalahan yang lainnya bisa dari dia tidak rajin gosok gigi. Ya. Ada juga tentang mungkin kalau laki-laki merokok ya. Kalau yang sekarang perempuan juga ada ke yang vape itu, ya itu paling terus sama penyakit menular, penyakit tidak menular, karena mungkin remaja perempuan masih ada yang dia di usia 10, 11, 12 menikah dini. Menikah dini, ya betul ya. Apalagi kalau kita berbicara soal Kabupaten Tasikmalaya kan luas, dengan jangkauan yang mesti pelosok, edukasi atau juga SDM-nya juga berbeda. Jadi masih ada pernikahan dini berarti ditemukan. Iya. Dan ketika itu terjadi, apa yang dampak seperti apa ketika terjadi pernikahan dini itu? Apabila dia tidak ditangani dengan baik, kalau pernikahan dininya mungkin atas dasar orang tuanya cemas gitu ya, udahlah udah keluar SD misalkan gitu, dinikahin aja, udah ada jodohnya. Mungkin itu yang pernikahan yang memang diketahui oleh orang tua. Jadi kehamilannya pun bisa diinginkan meskipun secara usia di bawah 20 tahun belum siap untuk hamil. Mungkin apa yang sering terjadi itu kehamilan yang tidak diinginkan atau kecelakaan. Nah, karena itu hasil kecelakaan atau sembunyi-sembunyi, jadi kadang kehamilannya pun tidak bisa dilakukan pemeriksaan yang seharusnya. Iya. Jadi jangankan dia mendapatkan asupan nutrisi atau vitamin yang seharusnya untuk ibu hamil, karena itu memang seperti aib gitu ya. Jadi hasilnya seperti tadi gitu, meskipun memang dia merasa sehat-sehat saja. Tapi karena kadang-kadang yang tidak diinginkan ketemunya hamil 5 bulan, 6 bulan. Dengan usia yang dini juga. Iya, betul. Jadi itu menjadi tantangan ya? Iya, betul. Dan kalau dia hamil dalam kondisi si ibunya malnutrisi atau ada penyakit gitu ya, dan tidak ditindaklanjuti, tidak diobati, ya berarti otomatis ke anaknya juga tidak sehat, ya berdampak. Jadi memang seperti itu pentingnya kenapa hadirlah yang namanya posyandu remaja ya. Dan untuk jadwalnya biasanya posyandu remaja kapan, Bu?
Posyandu remaja itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Yang sudah berjalan baru bisa 1 bulan 1 kali. Karena memang petugasnya terbatas. Oke. Jadi memang hanya baru bisa 1 bulan 1 kali. Biasanya dilaksanakan di sore hari. Untuk yang sekolah mungkin kan kalau sudah pulang bisa. Betul. Dan juga weekend. Kalau yang sebetulnya sekarang kan posyandu sudah mulai terintegrasi ya, jadi yang tidak sekolah bisa mengikuti di posyandu, bayi balita juga bisa ya. Kalau yang remajanya tidak bersekolah. Untuk targetnya sendiri dengan hadirnya posyandu remaja ini seperti apa, Bu? Untuk posyandu remaja itu untuk menekan tadi ya kematian ibu dan bayi. Jadi mengoptimalkan si remaja-remaja kita supaya dia sehat dan tidak menjadi remaja yang malnutrisi, sehingga nanti dia menjadi calon pengantinnya yang sehat. Dan setelah menjadi calon pengantin yang sehat, dia menjadi untuk remaja putri dia menjadi ibu hamil nanti yang sehat. Ya, untuk remaja laki-lakinya dengan adanya posyandu remaja mudah-mudahan meskipun yang sudah terpapar misalkan dia sudah mulai merokok, ya dengan adanya posyandu remaja mungkin dia menjadi bertambah pengetahuannya bahwa ternyata rokok itu bahayanya seperti ini. Apabila misalkan tidak berhenti mungkin seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya posyandu remaja mereka jadi termotivasi untuk melakukan hidup sehat, ya. Mulai memperhatikan asupan makan, mulai memperhatikan aktivitas sehari-hari, karena kebanyakan remaja kita itu mager, mager jadi, ya jadi paling olahraga sepekan sekali, misal ke Setda, ke Gebu di weekend, itu pun sambil main HP, iya benar, sambil keliling jalan, jadi tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Di posyandu remaja ada ilmu-ilmunya nanti diberitahukan, iya harusnya seperti apa, kegiatan sehari-hari aktivitasnya seperti apa, olahraganya di usia mereka itu baiknya berapa kali dalam sepekan. Jadi mungkin mereka bisa lebih banyak lagi menerima informasi. Nah itu, jadi memang ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya untuk bisa menekan angka stunting, karena ternyata kalau kita ngomongin stunting ini bukan ketika hamil atau ketika anaknya sudah balita ya Bu ya, tapi memang bisa dipersiapkan dari mulai hulunya tadi seperti Ibu bilang, dari mulai remaja. Terakhir Bu, apa yang pengen disampaikan kepada Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya terkait posyandu remaja ini? Mudah-mudahan dengan adanya posyandu remaja, adik-adik kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, meskipun sebetulnya itu dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka. Jadi supaya remaja-remaja kita menjadi remaja-remaja yang sehat dan nanti kita bisa zero stunting. Nah itu luar biasa sekali Ibu Windy, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kelancaran dan benar-benar remaja yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu semakin siap untuk teredukasi. PDKT kita hari ini terkait posyandu remaja sudah selesai. Baraya Sehat, terima kasih, dan kita bakalan ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Saya Anda Krisna pamit. Assalamualaikum.